Bidadari chapter 47, kasih 10% saja. Sekarang saya tanya balik saja pada Anda, hubungan kita apa, Pak? Tentu saja sesuai dengan kontrak yang sudah kamu baca. Reiko tak paham kenapa Aida ingin membahas masalah ini, tapi dia sudah menyeringai senyum. Apa kamu berharap benar-benar menjadi istriku? Makanya sekarang kamu begitu kecewa dan marah sampai bersikap seperti ini. Saya rasa Anda terlalu berlebihan. Saya tidak sama sekali menginginkan hal itu. Tegas Aida sambil dia memasukkan minyak zaitun ke masing-masing mangkok setelah tadi memeras lemon juga. Saya rasa sebaiknya Anda membaca dulu saja sendiri adab bicara dengan lawan jenis dalam Islam. Anda akan temukan jawabannya, Pak. Malas sekali Aida bicara lagi. Dia tak ada waktu untuk menjelaskan semuanya sekarang. Dia juga sudah sibuk dengan blender yang suaranya sedikit membuat bising pagi hari itu. Tapi tentu saja tidak akan mengganggu ruangan lainnya, karena di apartemen Reiko setiap ruangannya kedap suara. Wanita ini aneh, aku bicara baik-baik dengannya karena aku menghargai apa yang dia perbuat di rumah ini. Setidaknya dia membantuku membersihkan rumah, tapi maunya seperti ini sikapnya. Ya sudahlah, terserah dia saja. Reiko tak mau lagi bertanya macam-macam, karena Aida juga tidak menanggapi banyak apa yang dikatakannya. Ini jusnya dan ini saladnya. Karena sudah ada jus dan salad, saya rasa saya tak perlu menyiapkan susu, bukan? Aida justru malah menaruh mangkuk dan gelas itu di atas baki. Lalu menanyakan ini masih sambil matanya menatap ke arah makanan. Tidak sama sekali ingin menatap Reiko. Harusnya kamu menyiapkan sesuatu untukmu, mau sarapan apa pagi ini? Tapi Reiko belum pergi. Dia penasaran apa yang ingin dilakukan oleh Aida. Roti tawar masih ada, Pak. Nanti saya akan menyiapkan untuk diri saya sendiri. Terima kasih sudah menanyakan. Silahkan, ini kalau mau dibawa ke kamar. Singkat-singkat saja kalimat itu. Tapi memang semuanya tidak ada yang salah sih. Aida sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dia juga tidak bermanis-manis dalam berkata. Tapi sungguh ini memang tidak menyenangkan untuk Reiko. Entah kenapa, dia merasa tak nyaman. Dia seperti mengintimidasiku, bisik Reiko saat tangannya memilih untuk mengambil baki itu. Tapi matanya tak sengaja melihat ke wajah wanita yang ada di hadapannya. Wajahmu masih terlihat memar. Kenapa tidak dipakaikan salepnya lagi? Nanti saya pakai, Pak. Tidak perlu khawatir. Tidak akan ada yang melihat kok. Suka-suka dialah. Aku sudah berbaik hati bertanya padanya, tapi selalu saja disinisin begitu. Reiko tak lagi bicara lagi. Dia sudah membalikkan badannya saat bergumam begini. Tujuannya jelas menuju ke arah tangga, tapi tentu saja dengan perasaan yang tak enak. Nah, Bi, wanita yang selalu kamu cemburui itu adalah wanita seperti dia, yang sama sekali tidak ada menarik-menariknya. Bicara seperti robot, tidak punya manner, bersembunyi di balik agama. Apa karena dia ingin terlihat seperti seseorang yang baik dari segi agamanya dan bisa menipuku? Gara-gara wanita ini, aku jadi kena omel kemarin. Reiko jadi kepikiran tentang kejadian tadi malam. Saat sekarang dirinya menaiki tangga, saat dimana Brigita datang ke apartemennya dan memergokinya yang memang ingin ke kamar Aida. Untung saja saat itu aku cukup cerdas untuk mengatakan aku ingin mengecek tanaman-tanamanku. Kalau tidak, pasti Brigita akan mengomel lagi. Tapi saat itu tentu saja Reiko tidak berkata jujur. Dia tidak mengatakan ingin pergi ke kamar Aida, hanya ingin mengecek nature space dan juga bagian teras apartemennya, yang juga terdapat beberapa tanaman-tanaman yang menjadi favorit Reiko. Dia memang suka sekali dengan koleksi tanamannya itu. Makanya Brigita tak lagi curiga meskipun dia masih tetap ngedumel. Selamat pagi, Bi. Kamu baru bangun? Dan untung saja Reiko tidak berlama-lama di dapur. Brigita sudah membuka matanya. Pasti akan ribet lagi urusannya kalau wanita itu tahu dia bicara dengan Aida di bawah.
Pasti kamu bertemu lagi dengannya, bukan? Ngambil makanan aja kok. Kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu nggak mau makan di bawah. Reiko punya alibi karena memang dia juga berniat seperti itu. Selain memberikan pesan kepada Aida, aku nggak akan tertarik padanya. Kamu jangan terus-terusan cemburu buta kayak gitu ah. Reiko bicara sebelum dia mengecup dahi Brigita, lalu menyodorkan mangkuk berisi salad yang memang disiapkan untuk wanita itu. Pokoknya kamu harus ingat kalau aku nggak suka sama dia, dan kamu juga tidak boleh terlalu memperhatikannya. Apalagi kalau aku ada di sini, dan pernah melihat dia lebih dari aku. Iya Bi, iya, hatiku juga untukmu kok. Senyum Reiko pun kembali muncul di saat yang bersamaan. Oh iya, untuk masalah yang tadi malam itu, jadi benar kamu akan mendapatkan biaya 10%-nya. Saat ini Reiko sedang menelan makanannya, sehingga dia merespon seperti itu dulu. Seperti yang aku bilang, Raihan akan membantu pembiayaan semuanya. Tapi juga aku sudah mengirim surat ulang untuk perjanjian yang mereka berikan kepadaku. Aku menambahkan beberapa yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi mereka. Dan aku juga minta mereka menghapus beberapa yang menurutku itu terlalu berlebihan persyaratannya. Aku juga sudah memberikan alasan-alasannya. Senyum kembali muncul dari Brigita ketika dia mendengar ini. Andaikan Reiko tidak membawa berita ini, pasti tadi malam akan ada perang besar-besaran di rumah itu. Entah bagaimana jadinya. Tapi sekarang Brigita terlihat begitu manis. Sayang, bahkan panggilan itu terdengar sangat manis sekali di telinga Reiko. Iya Bi, ada apa? Sebelum menyuap makanan ke dalam mulutnya lagi, Reiko tadi merespon kekasih hatinya itu. Kamu serius amat sih makannya? Tapi melihat bagaimana Reiko yang justru hanya menunduk ke arah makanan dan tidak menatapnya, sepertinya Brigita malah jadi kesal. Aduh, dia jadi ngomel padaku. Padahal tadi aku hanya heran saja bagaimana anak kampung sepertinya bisa membuat salad dengan perpaduan rasa lemon dan zaitun juga sayuran di dalamnya pas. Reiko sebenarnya untuk makanan sangatlah selektif orangnya. Tapi dari kemarin dia mencoba makanan Aida. Memang tidak pernah ada masalah. Ini yang membuat dirinya penasaran. Memang di kampung sering bikin salad kah? Ini juga yang tadi menjadi pikirannya. Sehingga dia tampak menatap salad dalam mangkuk itu dengan penuh pertanyaan. Dan ini yang membuat Brigita tadi sewot. Oh enggak kok, aku cuma mastiin gak ada ulat dan apapun di dalam sayurannya. Entahlah, apakah Brigita mau percaya atau tidak, tapi Reiko tidak punya alasan lain lagi selain kata-kata itu. Penyimpanannya sangat rapi sih di kulkas, dan sayurannya juga crispy, dingin, pas untuk salad. Hanya saja ini pertama kalinya aku makan salad darinya. Jadi aku sedikit ingin tahu saja seberapa bersih dia menyiapkan semuanya. Karena kan makanan ini untuk kekasih yang paling aku sayang. Kan aku wajib berhati-hati dong. Gombal tidak pada tempatnya membuat Brigita mengerucutkan bibirnya. Kalau kamu menyayangiku, sebaiknya kita pagi-pagi tidak perlu makan buatannya. Kita bisa pergi ke restoran dan kita bisa sarapan di sana. Banyak kan menu breakfast juga. Jawaban yang lagi-lagi membuat pria itu tersenyum simpul. Tapi bagaimana kita mengatur waktunya? Sedangkan sekarang kamu juga harus pergi ke kantor kan? Oh iya, tadi kamu ingin bicara apa? Reiko ingat seperti ada yang ingin disampaikan oleh Brigita. Karena itu, wanita itu pun begitu semangat mengingat kekasihnya sudah merespon lagi. Sayang, kira-kira berapa keuntunganmu dari proyek bersama Aurora Corporation itu? Paling sekitar 30%-annya, tapi itu nanti akan dibagi antara aku dengan menantunya Pak Leko. Lagi-lagi, Brigita pun mengangguk pelan, mengingat itu bukan masalah. Ada apa memangnya kamu menanyakan ini?
Hitungan aku kalau 30% dari biaya 1,5 miliar berarti kamu bisa dapat sekitar 450 juta bukan? Hitungannya benar. Tapi jangan lupa kalau itu nantinya akan dibagi. Aku sendiri hanya mengambil keuntungan 30%-nya. Berarti hanya 135 juta. Reiko, kenapa kamu mengambil keuntungan kecil sekali? Harusnya kamu mendapatkan sekitar 50% lah, itu minimal. Karena itu idemu. Lagi pula kamu yang menjalankan. Nah, persoalan ini kemarin belum selesai dibahas. Tapi sekarang Brigita yang tidak tahu apa-apa sudah membuat Reiko kaget lagi dengan pemikirannya. Oh tidak, bayaranku segitu sudah cukup besar karena aku hanya menyumbang ide dan aku hanya mengawasi saja. Yang melakukan semuanya itu adalah anak buah Reyhan. Dan inilah yang Brigita belum tahu karena kemarin memang pembahasan masalah ini hanya sedikit sekali dan dia tidak mendengarkan serius. Jadi, kamu tidak membiarkan ini dikelola oleh kita? Bi, yang jadi masalah tetap saja perusahaan itu. Aku tidak ada di dalamnya, dan Reyhan sepertinya juga tidak yakin. Jadi, aku yang penting jalan aja. Namanya juga ini permulaan kita mendapatkan mega project, dan masih ada keuntungan untuk kita. Benar apa yang dikatakan oleh Reiko. Tapi sepertinya ini tidak sesuai pula dengan hitung-hitungan Brigita. Aku ingin bertemu dengan Reyhan. Kamu mau apa? Permintaan yang membuat suasana pagi ini kurang terlalu nyaman untuk Reiko. Untuk meminta kita saja yang mengelolanya, aku yang akan bertanggung jawab. Dan aku rasa keuntungan 10% baginya karena hanya pemodal itu sudah cukup. Ini tidak masuk akal. Tentu saja Reiko menggeleng kepalanya. Dia tidak setuju. Bi, aku sudah membuat perjanjian dengan Reyhan. Lagi pula, aku tidak berniat untuk mengambil keuntungan besar-besar. Segini juga sudah cukup, yang penting kita punya nama dulu. Orang akan melihat hasil dari pekerjaanku nanti. Dan ini juga akan menguntungkan untuk perusahaan kita. Sayangnya, Brigita tak mau mendengar. Dia menolak keras dengan gelengan kepalanya. Bahkan, dia melempar sendoknya begitu saja di mangkok. Tak ada niat untuk makan lagi sambil dia memekik. Apa kamu tidak memikirkan tentang aku? Daripada uang itu diberikan pada Reyhan, mendingan kita sendiri yang mengaturnya. Dan aku bisa memakai sisa uang itu untuk modal kerjasama dengan perusahaan Gerard Peterson.